Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Hatani debata dihita, ima tersurat di buku Sada Timotius, bindu 2 ayat sada sahatu ayat pitu. Tangiang humokop saluhut jolma. Onpe ondo si paingotu naing ma ulah hononton parjolo si tutu pangiduan partangyangon parpangondianon dohot hamauliateon humokop saluhut halak humokop akar raja dohot saluhut parhuaso asa marsonang-sonang jala so haribo-ribuan hita mar pangalaho di bagasan sandok hadaulaton dohot hahormaton nadenggan doi jala halomoan niroha ni debata si palua hita aidi pangido rohana do naing saluhut jolma malua jala sahat mananda hasitongani ai sadado debata jala sadado nang pangulu ni debata dohot jolma ima jolma Kristus Yesusi dilehondo dirina bahen tobus humokop saluhut ima si hatinda konoton ditiki hadenggananna tusido au dipabangkit gabe parjamita jala apostel gabe pangajari dihalak si pelebegu di bagasan haporseaon dohot hasitongon tutudo hataki dang margabus au ima sahatna amang inang na posobulung na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan menyapa kita hari ini tentang Paulus yang memberikan surat kepada Timotius dengan harapan memberikan nasihat, bimbingan, ajaran sehingga Timotius ini dapat menjadi gembala yang baik, menjadi seorang hamba Tuhan yang tulus melayani, sehingga patutlah Paulus sebagai bapak rohaninya memperlengkapinya untuk melayani. Salah satu perlengkapan yang dibutuhkan oleh Timotius ini adalah tangiang, doa. Di dalam surat Paulus ini jelas doa ini ditekankan, khususnya di pasal 2 ini, di mana doa itu adalah hubungan manusia dengan Allah dalam Yesus Kristus. Itulah doa. Mengapa alamat doa itu hanya kepada Allah dalam Yesus Kristus? Karena memang sebenarnya kalau soal alamat, begitu banyak alamat doa yang disampaikan oleh orang-orang di dunia ini, apalagi di zamannya si Timotius. Ada orang yang berdoa alamatnya kepada Sibolis, ya kan? Ada dukun yang berdoa untuk roh-roh jahat, ya, kepada roh jahat agar bisa membantunya. Ada orang yang tidak mengenal Allah berdoa kepada pohon-pohon, gunung-gunung, supaya dengan demikian alam ini, semesta ini membantu dan menolongnya. Maka itu doa sangat penting disampaikan Paulus kepada Timotius supaya jelas, tepat tujuannya, alamatnya, yaitu kepada Allah dalam Yesus Kristus. Silahkan orang lain mengalamatkan doanya kepada Tuhan yang lain, Allah yang lain. Karena sebagai orang Kristen, khususnya orang-orang yang memohon meminta keselamatan, hanya kepada Allah dalam Yesus Kristuslah jawaban permohonan untuk keselamatan
apalagi pengampunan dosa, yang mana diterima oleh orang-orang percaya bukan hasil pekerjaannya, bukan hasil usahanya, bukan karena perbuatan baiknya, tapi karena anugerah, gracia, cuma-cuma diberikan Allah kepadanya melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Maka itu, daripada berdoa dengan alamat dan tujuan kepada Allah yang lain, lebih baik kepada Allah dalam Yesus Kristus yang memberikan pengampunan dan memberikan jaminan keselamatan, sehingga dengan cara yang demikian tepat sasaran doa-doa orang percaya. Itulah doa. Dalam Alkitab kita hari ini di Timotius pasal 2 diajarkan tentang doa. Namun doanya tidak hanya melulu doa untuk diri sendiri. Ya, ada beberapa tahapan doa yang harus dilalui oleh setiap orang percaya. Yaitu dalam menaikkan doa ada doa permohonan. Nah, itu permohonan ya. Doa permohonan yaitu permintaan yang disampaikan kepada Allah dengan kesadaran bahwa kita ini lemah ya. Kita ini terbatas, kita ini rapuh, sehingga benar kita harus memohon kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita berdoa kepadanya, artinya memohon, meminta kekuatan, berkat, dan juga kemampuan. Karena kita tidak mampu, kita tidak sanggup, kita rapuh, kita terbatas. Hanya kepadanya kita meminta, karena Dia Maha Kuasa. Maka itu kenapa kita ada doa dalam permohonan, karena kita sadar kita ini manusia yang lemah. Dan setelah itu ada juga di sini diungkapkan doa syafaat, yang mana doa tidak melulu untuk diri sendiri, tapi doa mendoakan orang lain, mendoakan untuk semua. Ada waktu khusus yang disampaikan ya, sehingga dalam doa-doa kita itu mengena tepat sasaran ya, dalam doa-doa syafaat kita. Dan di sini juga diungkapkan doa ucapan syukur. Nah, apa itu doa ucapan syukur? Doa ucapan syukur itu doa dengan ucapan terima kasih atas semua yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Jadi ucapan terima kasih. Jangan hanya mengeluh terus ya. Tuhan kasih berkat, puji Tuhan. Tuhan izinkan adanya ujian dalam kehidupan kita, puji Tuhan. Tetap mengucap syukur kepadanya. Dengan cara demikian kita memperoleh kekuatan untuk melewati masa-masa ujian yang seperti itu. Nah, berkaitan dengan doa ini sesuai dengan tema minggu kita, di sini dikaitkan doa itu dengan tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Artinya apa kewajiban kita, peranan kita dalam politik? Arahan firman Tuhan hari ini adalah doa. Doakan pemerintah kita. Doakan rencana program dari pemerintah kita. Doakan apa yang dikonsep oleh pemerintah kita, sehingga kiranya semua berjalan dengan lancar, mendatangkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Doakan ya. Maka itu di dalam ayatnya yang kedua di situ katanya ya, berdoa untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Luar biasa. Jadi begitu banyak kewajiban, begitu banyak peranan kita dalam dunia politik pemerintahan. Salah satunya yang bisa kita lakukan oleh orang percaya tanpa kecuali adalah mendoakannya. Doakanlah bangsa, doakanlah pemerintah, doakanlah programnya supaya berjalan dengan baik.
Mengapa kita mendoakan pemerintah kita, pemimpin kita? Karena mereka adalah pemimpin kita. Karena mereka adalah orang yang memikirkan kesejahteraan untuk kita. Karena mereka adalah orang yang memikirkan keamanan kita, sehingga patutlah mereka untuk kita doakan. Ya, Amang Pendeta, bagaimana kalau pemerintah itu jahat? Ya ampun, bayangkan ya, orang yang jahat saja sama kita, kita doakan dia, apalagi pemerintah yang adalah pemimpin kita. Kalaupun dia jahat, justru kalau dia jahat, kita doakan dia. Ya, kita doakan. Tuhan berikan panjang umur baginya, supaya ada kesempatan baginya untuk mengubah situasi ini lebih baik lagi. Kan begitu ya? Tetap didoakan. Bagaimana Amang Pendeta kalau pemerintah kita itu non-Kristen? Tidak ada yang Kristen di situ. Justru karena dia itu bukan Kristen, wajib kita doakan. Perlu kita doakan, kita topang dia dengan doa-doa supaya kuasa ilahi memenuhinya. Dengan bijaksana dia akan adil dalam kesejahteraan bangsa yang dipimpin. Oleh karena itu penting sekali doa yang dilakukan oleh orang percaya. Nah, maka itu Bapak Ibu saudara-saudari, ya, berdoalah untuk bangsa, negara, pemerintah. Apalagi khususnya saat ini kita memiliki pergumulan bersama, yaitu menghadapi pandemi COVID-19, virus yang berdampingan dengan kita. Kita doakan bersama seperti doa siapa tadi, di mana supaya pemerintah ini bergerak cepat, dapat menemukan vaksin, dan juga kiranya bisa diatasi, sehingga kalaupun ada virus itu bersama dengan seluruh manusia di muka bumi ini, khususnya di Indonesia ini, tidak terganggu karena sudah ada vaksin yang sudah ditemukan. Ya, oleh karena itu ayo doa bersama khusus untuk bangsa, pemerintah, apapun programnya, kiranya berjalan dengan lancar dan baik. Untuk pemerintah, apa yang harus kita doakan bagi mereka? Nah, sesuai dengan Alkitab ini, ya, katanya di sini adalah hal-hal yang khusus dan wajib, selain daripada banyaknya doa kita untuk mereka, yaitu kita berdoa supaya hidup tenang dan tentram. Kita doakan bangsa ini supaya tentram, kondusif, ya, tenang, ya, penuh kedamaian, bebas dari kudeta, ya, pemberontakan, ya, apalagi peperangan. Ya. Kita doakan supaya kalaupun ada gejolak di sana sini, kita doakan supaya damai, tentram. Itu sangat penting. Orang Kristen doakan itu. Demikian juga yang harus kita doakan, yaitu supaya hidup dalam kesalehan dan kebenaran. Kalau berbicara tentang kesalehan, itu berarti hubungan dengan Tuhan. Artinya kalau kita memiliki hubungan dengan Tuhan begitu dekat dan akrab, kita pun demikian dalam doa-doa kita mendoakan pemerintah kita dengan dekat, dengan akrab, dengan sering, sehingga yakinlah ada perubahan. Sehingga yakinlah kita akan memiliki, ya, ketentraman. Ketika kita menghormati Tuhan sebagai Allah yang Maha Kuasa, maka hal yang sama juga hormati pemerintah ini. Apapun keputusannya, ya, mari kita dukung bersama. Apalagi kalau kita lihat sekarang begitu banyak, ya, bukti-bukti kesejahteraan yang dilakukan oleh pemerintahan pada saat ini. Pemerintah dengan tenaganya, sekuat tenaga untuk kesejahteraan, ya. Lihatlah segala bukti itu, doakan, dan kita dukung di dalam setiap, ya, kehidupan kita. Nah, selanjutnya di situ juga hidup dalam kehormatan dan tidak bercela. Nah, kehormatan tidak bercela. Kita mendoakan supaya bangsa, negara, pemerintah ini tidak bercacat celah, ya. Supaya mereka juga tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatannya. Supaya mereka itu
tidak korupsi. Kita doakan supaya mereka itu tetap berjalan di relnya sesuai dengan tugasnya. Kitalah yang mendoakan. Kalau kita paksa orang lain, tidak bisa kita mengubah orang lain. Mulai dari diri sendiri, mulai dari kita. Kalau kita sadar ada kekuatan dosa yang melawan kebenaran di tengah-tengah bangsa ini, mari kita kalahkan itu dengan doa-doa kita. Doa orang benar besar kuasanya. Sebagai orang yang dibenarkan melalui Yesus Kristus, mari kita doakan bersama. Sama seperti Tuhan Yesus, Dia sudah menjadi korban, jalan, menjadi syafaat, jembatan untuk kita berdoa kepada Allah supaya didengar dan dikabulkan dalam kehidupan kita. Khusus hari ini, mari bersama tergeraklah hati kita untuk mendoakan bangsa dan negara di mana kita tinggal saat ini, sehingga dengan cara itu, itulah warga negara yang baik. Meskipun kita tidak bisa menjadi presiden, jangan kecewa. Meskipun kita tidak bisa menjadi anggota dewan, jangan marah. Meskipun kita tidak bisa menjadi gubernur, jangan kita mencak-mencak. Kalaupun nggak bisa menjadi lurah, jangan kita mengeluh. Minimal peranan kita lakukan adalah doa. Yakinlah hal itu sungguh mulia, sungguh agung, dan dinantikan oleh orang-orang di dunia ini. Maka itu tetaplah berdoa, khususnya mendoakan bangsa dan negara di mana kita tinggal. Yakinlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan doa kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur firman-Mu hari ini mengingatkan kami sebagai warga negara yang baik, memiliki peran sebagai orang Kristen untuk mendoakan bangsa Indonesia ini, sekaligus mendoakan pemerintah yang mengatur segala sesuatunya, sehingga kami para rakyatnya, penduduknya sejahtera, aman, tentram. Oleh karena itu Tuhan, kami mendoakan para pemimpin kami agar dengan hikmat Tuhan bijaksana untuk memutuskan segala sesuatu, membuat program sehingga segala sesuatunya itu untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia ini. COVID-19 yang berada di sekitar kami yakin sebentar lagi akan berlalu, karena Tuhan menggerakkan setiap bangsa, khususnya Indonesia ini, untuk mencari, menemukan, mendapatkan vaksinnya, sehingga kami semuanya terbebas dari pengaruh yang tidak baik melalui vaksin yang akan ditemukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan bangsa dan negara ini, sekiranya semakin sejahteralah Indonesia. Demikian juga kami berdoa Tuhan, firman-Mu ini kiranya menguatkan kami, sehingga doa itu selalu kami sampaikan kepada Tuhan dalam Yesus Kristus saja, dan nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga Tuhan, sudah banyak doa-doa kami yang kami sampaikan melalui doa syafaat kami. Dengarkanlah dan kabulkanlah tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.